warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di sesi kali ini kajian terakhir bersama saya sebelum masuk bulan Ramadan. Karena insya Allah untuk bulan Ramadan kita akan libur ya. Libur nggak di sini? Oh enggak, oh untuk saya libur ya. Mungkin ustadz yang lain tidak libur, nanti kalau saya libur dulu aja. Dan sesuai dengan arahan dari panitia kajian, insya Allah di kesempatan kali ini kita mau bahas fikih berkaitan dengan pernikahan seorang janda. Pertama yang perlu kita pahami, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita syariat yang demikian lengkap, mengatur setiap aktivitas hamba, baik berkaitan dengan masalah muamalah, berkaitan dengan masalah berkeluarga, bagaimana adab dalam bertetangga, bagaimana adab dalam berinteraksi dengan teman, dan seterusnya. Demikian lengkapnya sehingga seorang muslim tidak akan kesulitan untuk mencari panduan dan bimbingan berkaitan dengan apa yang harus aku lakukan ketika aku menjumpai masalah tertentu. Kalau boleh kita petakan sebagai berikut kurang lebih petanya ya. Jadi syariat Islam di sana ada syariat yang membahas tentang amal batin. Amal batin itu apa Pak? Segala yang menyangkut keyakinan, segala yang menyangkut tentang keyakinan. Dan kita dipandu untuk memiliki keyakinan yang benar, keyakinan yang baik melalui ajaran rukun iman. 6 rukun iman yang kita kenal, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar, itulah panduan apa yang harus kita yakini. Maka ketika seseorang punya pemahaman berkaitan dengan 6 rukun iman ini dengan baik, berarti dia telah berhasil memiliki amal batin yang benar. Dan satu yang jadi prinsip, bahwa dalam masalah keyakinan dilarang keras tanpa referensi. Dilarang keras tanpa referensi. Sehingga orang tidak boleh punya keyakinan tertentu. Asalnya dari mana kamu punya keyakinan seperti ini? Loh, jarene kayak gini. Jarene siapa? Jarene. Tahu jarene? Katanya yang katanya. Keyakinan yang bersumber dari jarene, dari katanya, tidak diterima. Dan di masyarakat kita banyak sekali ya, keyakinan yang bersumber dari jarene. Sehingga kalau dikumpulkan itu bisa jadi buku ya. Al-Aqidah Al-Jariniyah. Kumpulan akidah Jarene. Boleh enggak Pak seperti itu Pak? Tidak boleh. Selamanya keyakinan tidak boleh katanya. Orang musyrikin jahiliyah, mereka punya keyakinan dari sumber katanya. Jarene tadi ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau mereka diperintahkan untuk mengikuti, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami jumpai dari katanya nenek moyang kami. Sehingga bersumber dari katanya jarene ini termasuk diantara cara orang jahiliyah dalam membangun akidah. Kita kan banyak ya, sebagai contoh sekarang bulan apa?
Bulan Ruwah. Sya'ban itu bulan Ruwah. Apa keyakinan orang Jawa terkait bulan Ruwah? Jarene Pak, ya. Arwahnya orang-orang yang mati itu pulang ketika di bulan Ruwah, di bulan Sya'ban. Makanya disebut Ruwah dari kata arwah. Terus kalau pulang, mereka minta dikirimi doa, mereka minta dikirimi sedekah, dikirimi amal dan seterusnya. Nah, ini contoh akidah yang bersumber dari tadi ya, al-aqidah al-jariniyah tadi. Dan ini jelas tidak benar. Mana mungkin ada orang yang sudah mati kok arwahnya bisa pulang. Baik, maka pastikan kalau Anda punya keyakinan tertentu, tidak boleh ada yang bersumber katanya. Pernah nggak dengar suami menanggung dosa istri? Ya, itu kata siapa? Katanya. Itu katanya ya. Masya Allah, kecelakaan besar kalau suami punya istri lebih dari satu. Bebannya berat sekali ya. Istri satu punya dosa, istri dua punya dosa, sampai istri yang keempat punya dosa, dia akan menanggung beban dosa yang paling banyak. Maka sampaikan ke suaminya, ojo wani-wani poligami, kowe engko nanggung dosa gede. Dan ini kan katanya nggak benar ya. Kata siapa? Dalilnya mana? Padahal Al-Quran mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan nanggung dosa orang lain. Maka nggak ada ceritanya suami nanggung dosa istri, ustadz nanggung dosa masyarakat, nabi nanggung dosa umat, itu tidak ada. Lanjut. Yang kedua, amal lahir. Amal lahir. Syariat kita juga mengatur amal lahir. Amal lahir ini isinya apa saja, Pak? Yang pertama, ada yang bentuknya ritual ibadah, seperti sholat, puasa, baca Quran, zikir, haji, umroh, dan seterusnya. Itu semuanya amal lahir yang bentuknya apa? Ritual ibadah. Sudah? Kemudian ada syariat yang mengatur amal lahir berkaitan dengan aturan dalam berinteraksi. Aturan dalam, saya tulis saja berinteraksi. Berinteraksi itu meliputi muamalah, jual beli, sewa menyewa, investasi, akad kerjasama, juga berkaitan dengan masalah berkeluarga, bagaimana aturan seorang suami, aturan istri, bagaimana interaksi yang benar, aturan masalah aurat, dan seterusnya. Lalu ada aturan ketika bermasyarakat dan bertetangga. Bertetangga seperti apa, halal haram dalam dunia bertetangga, termasuk juga aturan dalam bekerja. Nah, sebagiannya kemarin telah kita bahas di daurah mata menata wanita. Yang kemarin ikut sudah kita bahas tentang ritual ibadah, bagaimana kaidah ibadah bagi wanita, bagaimana kaidah berkeluarga bagi wanita, kaidah bekerja bagi wanita. Demikian lengkap sehingga aturan ini membahas tentang batasan halal haram. Aturan ini membahas apa? Batasan halal haram. Batasan halal haram gimana, Pak? Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Dan Anda perlu pahami bahwasanya sebagaimana kita diperintahkan untuk ibadah ritual, kita juga diperintahkan untuk ibadah taat aturan. Sebab hidup ini kan ngerem sama ngegas. Kapan ngegas, kapan ngerem. Agar kita bisa sampai di tujuan dengan selamat, maka di sana ada aturan. Kau di sini boleh berhenti, kau di sini harus ngegas. Itulah aturan halal haram. Baik. Satu lagi yang C adalah
masalah adab, bimbingan adab. Bimbingan adab ini berkaitan dengan aktivitas pribadi sehari-hari. Aktivitas pribadi sehari-hari. Contohnya bagaimana cara makan, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara tidur, bagaimana cara ke toilet dan seterusnya. Kita makan dengan kambing makan, samanya di mana? Sama-sama ngunyah ya. Sama-sama ngunyah. Kalau manusia dibandingkan ular beda ya. Kalau ular kan langsung ditelen. Kita makan dengan kambing makan sama-sama ngunyah. Bedanya apa? Adabnya. Sehingga manusia ketika makan beda dengan monyet ketika makan. Manusia ketika makan beda dengan hewan ketika makan. Dengan bimbingan adab, aktivitas pribadi sehari-hari yang Anda lakukan akan terlihat semakin indah. Manusia tidur dengan monyet tidur sama atau beda? Sama. Sama-sama tidur. Bedanya di mana? Di adab. Sehingga manusia tidur yang muslim tuh kayak gini loh ya. Manusia makan seperti ini. Makanya perhatikan ya, masalah aturan tangan. Orang kalau makan tangan kanan atau tangan kiri? Nah, tapi masih banyak terkadang makan pakai tangan kiri, ngerokok tangan kiri. Salah atau benar? Ngerokok tangan kiri. Sudah salah dari awal ya. Baik. Karena itu ketika kita menjadi muslim, tugas kita di posisi ini. Kamu luruskan amal batinmu, kamu luruskan amal lahirmu. Meluruskan amal batin berarti pastikan keyakinan dan akidah yang kau miliki benar. Jangan pernah ada akidah yang bersumber dari tadi jarine atau kata orang dan seterusnya. Buang semua itu. Kelenik, kemudian apalagi semua turunannya itu bersumber dari jarine. Dan kita tidak boleh berakidah yang bersumber dari jarine. Kemudian berkaitan dengan amal lahir yang wajib dari ritual ibadah, tidak boleh ada yang ketinggalan. Kalau punya utang puasa Pak, wajib diqadha sebelum masuk Ramadan berikutnya. Jika ada orang yang utang puasa sampai Ramadan berikutnya kok belum selesai qadha, tetap wajib dia qadha setelah Ramadan ini berakhir plus bayar fidyah. Jadi nanti kena 2 kali. Qadha plus fidyah. Saya pernah Pak, dulu waktu SMA kalau haid nggak pernah qadha sampai sekian tahun. Nah setelah itu sadar dia harus qadha 100 hari. Terus gimana? Setelah kamu sadar kau harus qadha plus bayar fidyah. Jadi qadha sehari plus fidyah 1. Sudah? Nah kira-kira kita ada di mana ini sekarang? Kita ada di sini. Bagaimana aturan dalam berkeluarga? Karena tidak semua orang mau memahami berkaitan dengan fikih dalam berkeluarga. Sekarang kita lanjutkan. Baik. Berkaitan dengan aturan dalam berkeluarga, ini dibahas oleh para ulama tentang fikih usrah, fikih dalam berkeluarga. Fikih dalam berkeluarga itu pembahasannya mencakup kondisi sebelum berkeluarga, ketika berkeluarga, sampai bubar keluarga. Baik bubar resmi maupun bubar tidak resmi. Pra nikah, kemudian saat atau selama pernikahan, selama nikah, satu lagi
pasca nikah. Nah, pasca nikah ini kan berarti ada bubar yang resmi dan bubar tidak resmi. Apa yang dimaksud bubar tidak resmi? Mati. Cerai mati. Kalau ini cerai hidup. Nah, baik. Jadi kurang lebih seperti ini peta tentang kajian fikih usrah, fikih pernikahan. Yang dibahas pertama adalah persiapan pranikah. Pranikah ini meliputi apa yang perlu dilakukan oleh seorang muslim sebelum dia menikah. Misalnya mempersiapkan diri, kemudian memilih calon dan seterusnya. Itu ditentukan di posisi pranikah. Seorang laki-laki dia harus memilih calon istri yang baik, sebagaimana wanita juga harus memilih calon suami yang baik. Terutama kalau wanita, berarti di situ ada dua lapis penentu. Satu dirinya, dua walinya, dirinya dan walinya. Nah, kalau kira-kira putri Anda dilamar ya oleh lelaki dengan beragam pekerjaan. Satu, pilot. Dua, dokter. Tiga, karyawan Pertamina. Tapi semuanya non muslim. Pelamar yang keempat, ustadz, guru ngaji, yang pendapatannya kadang ada kadang tidak. Anda pilih yang mana? Karo batik, nunggu yang lain, betul sekali ya. Nunggu yang lain. Sehingga jangan nekat menerima lamaran ustadz, karena bisa berbahaya dunia akhirat ya. Baik. Nah, suasana seperti itu berarti Anda sedang mempersiapkan pranikah. Disinilah disyariatkan orang diajari untuk bagaimana meminta musyawarah, kemudian sholat istikharah dan seterusnya. Termasuk juga selama pernikahan. Selama pernikahan ini yang paling besar berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban. Berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban. Bagaimana hak seorang istri? Bagaimana hak seorang suami? Bagaimana kewajiban istri? Bagaimana kewajiban suami? Saya minta Anda semuanya punya buku seperti ini. Di mana saya bisa dapat penjelasan seperti ini? Anda bisa dapat penjelasan seperti ini di buku Fikih Sunnah Wanita. Ada yang sudah punya ya? Yang ikut kajian di JIH, insya Allah punya buku Fikih Sunnah Wanita. Boleh saya sebut buku wajib setiap ibu-ibu. Kalau Anda punya putri, belikan juga ya. Di pondok kami, Pondok Witama, Wisma Tahfidz Muslimah, buku ini jadi kurikulum. Sehingga semua santri dari mulai kelas 7 sampai nanti kelas 12 menghatamkan satu buku ini. Tebalnya berapa itu kira-kira? Ada 900-an, enggak sampai ya? Atau 800-an halaman, ya kurang lebih segitu. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang karakter mutaffif. Karakter apa? Mutaffif. Mutaffif itu apa sih? Manusia curang. Orang yang curang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wailun lil mutaffifin. Celakalah para mutaffif. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia beli minta dipenuhi. Tapi kalau dia menjual sukanya mengurangi. Walaupun mutaffif ini berkaitan dengan masalah jual beli, tapi para ulama menegaskan ayat ini bersifat meluas tafsirnya sehingga mencakup masalah hak dan kewajiban. Mutaffif itu adalah orang yang pinter nuntut hak, pinter nuntut hak,
tapi malas menunaikan kewajiban. Tulisannya kok elek banget toh. Yang penting bisa diwaca. Mutaffif itu pinter nuntut hak, malas menunaikan kewajiban. Sehingga kalau ada orang yang punya karakter seperti ini, jadi suami yang kalau nuntut hak pinter, giliran menunaikan kewajiban malas-malasan. Istri kalau nuntut hak, masya Allah, hak istri 1 piknik, 2 shopping, 3 healing tiap bulan sekali. Kalau nggak dipenuhi muring. Nah, kalau dia pinter nuntut hak seperti itu, tapi giliran menunaikan kewajiban, kelimbang-kelimbung, turu-turu, ya. Dikongkon kene malas, kongkon kene malas, jadilah kaum rebahan. Ini berarti istri mutaffif, mutaffifah, wanita mutaffif. Karena dia orang yang pinter nuntut hak, malas menunaikan kewajiban. Dan inilah penyebab terbesar masalah keluarga. Jadi kenapa keluarga itu jadi tidak harmonis ketika terjadi karakter ini? Ini kadang memang gawan bayi, sehingga sebelum dia nikah pun dia sudah seperti ini. Begitu nikah tambah rakaruan. Maka orang ini jadi pedagang juga sama, jadi aparat negara juga sama, jadi karyawan juga sama, jadi bos juga sama. Karakter mutaffif, pinter nuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban. Makanya Allah kasih peringatan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Liyaumin azim, pada hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, ketika semua manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin untuk dihisab oleh Allah. Maka kalau sampai ada karakter mutaffif, segera tobat. Ini bahaya. Ini penyebab kerusakan hubungan di dunia, juga termasuk penyebab kerusakan dan keretakan dalam berkeluarga, penyebab jeleknya orang ketika bekerja, penyebab jeleknya ketika orang bermuamalah. Karakter mutaffif. Tayyib. Selanjutnya, kalau mengalami seperti itu Pak, ada suami yang punya karakter mutaffif atau istri yang punya karakter mutaffif, solusinya apa? Solusinya 1, ingatkan dia dengan hisab. Kau mungkin di dunia bisa menang, tapi tidak ada jaminan di akhirat kau akan selamat dan tenang. Karena semuanya pasti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang itu melakukan praktek kezaliman. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian merasa bahwasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Baik. Karena gara-gara mutaffif ini, maka terjadilah keretakan dalam rumah tangga, sehingga bahteranya pecah. Lalu penumpangnya pisah, terjadilah cerai. Nah, cerai ini ada berapa Pak? Cerai secara umum ada 2. Yang pertama yang disebut dengan cerai bain, talak bain. Talak bain itu perceraian, atau ini dulu sebelum talak bain, pisah karena kematian, cerai mati. Cerai mati. Nah, masa iddahnya berapa lama? Masa iddah berapa lama? 4 bulan 10 hari. Dulu pernah kita sampaikan, selama 4 bulan 10 hari dilarang safar. Dilarang safar, dilarang tidur di luar rumah, misalnya ke rumah saudaranya, atau dilarang selama 4 bulan 10 hari. Harus bertahan di
di rumah duka selama 4 bulan 10 hari. Kenapa Pak? Apa nunggui suaminya balik lagi? Ya enggak ya. Karena bagi wanita yang menjalani masa ihdad, namanya masa ihdad, dia harus menjaga dirinya di rumah dukanya untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari. Baik. Selanjutnya yang kedua, cerai hidup. Cerai hidup. Cerai hidup ada 2. Yang pertama, talak bain. Talak bain. Talak bain adalah perceraian yang tidak bisa rujuk. Tidak bisa rujuk. Untuk perceraian tidak bisa rujuk, ini ada 2. 1, gantian ongko ini. Saya ganti 1 lagi ya. Bain kubro. Bain kubro. Untuk bain kubro ini tidak bisa rujuk dan tidak bisa nikah lagi kecuali jika wanita itu menikah dengan lelaki yang lain. Kecuali jika dia menikah dengan lelaki yang lain. Sudah? Ya. Cukup panjang ya tulisannya. Tulis sendiri ya. Jadi tidak bisa rujuk dan dia nikah lagi dengan lelaki yang lain. Mocone piye? Sudah? Dan bain kubur ini hanya terjadi pada talak 3. Enggak ada 4 ya. Talak 3. Talak 3 itu yang gimana? Perceraian berulang 3 kali dalam waktu yang berbeda. Kalau perceraian itu terjadi berulang beberapa kali dalam waktu yang sama, dihitung 1. Sehingga misalnya seorang suami bilang, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, sebanyak 3 kali. Maka ini dihitung 1. Termasuk juga misalnya, aku ceraikan kamu 100 kali. Aku ceraikan kamu 100 kali. Dia ngomong seperti itu. Ini dihitung berapa? 1. Jadi talak 3 pengulangan di waktu yang berbeda. Misalnya habis sarapan dia ceraikan istrinya, makan siang dia ceraikan istrinya, makan malam istrinya nggak ngasih-ngasih, nanti tidak cerai lagi ya. Begitu dia jajan di luar lalu dia ceraikan istrinya, berarti sudah cerai berapa? 3 kali di waktu yang berbeda, sah sebagai talak 3. Udah? Lanjut. Ada talak bain sugro. Talak bain sugro. Untuk talak bain sugro, dia tidak bisa rujuk tapi bisa nikah lagi tanpa harus nikah lagi dengan lelaki yang lain. Tidak bisa rujuk tapi tidak harus nikah lagi dengan lelaki yang lain. Jadi bisa nikah lagi dengan balik dengan suami yang pertama. Ini terjadi pada talak 1 dan 2 plus hasil gugat cerai. Hasil gugat cerai begini sampai berakhir masa iddah. Berakhir masa iddah. Nah, contohnya gimana Pak? Misalnya seorang suami menceraikan istrinya sekali, aku ceraikan kamu, ya. Masa iddahnya berapa? 3 kali haid. Masa iddahnya 3 kali haid. Sampai 3 kali haid suaminya enggak rujuk.
Maka begitu suaminya tidak rujuk, status dia bukan istrinya lagi. Nah, itu namanya talak bain sugro. Setelah setahun pisah, kemudian terjadi CLBK. Nah, mereka pengen balikan lagi, boleh? Boleh. Nah, balikan lagi di situ cukup akad nikah ulang sebagaimana dulu waktu pengantin baru, dan si wanita ini tidak harus nikah lagi dengan lelaki yang lain. Paham ya? Dan ini hanya berlaku untuk talak 1, talak 2, atau hasil dari gugat cerai. Istri gugat cerai dikabulkan, pisah, menjalani masa iddah. Setelah masa iddah selesai, kemudian nanti kok pengen balik lagi, silahkan. Nanti jadinya nikah ulang. Paham ya? Bedanya apa rujuk dengan nikah ulang? Apa bedanya rujuk dengan nikah ulang? Kalau rujuk tidak harus ada saksi, tidak harus ada wali, tidak harus ada akad, aku nikahkan kamu. Rujuk ya? Ya, jadi. Sudah jadi. Sehingga lebih gampang daripada nikah ulang. Baik. Selanjutnya yang B, ada talak namanya talak raj'i. Namanya talak raj'i. Itu mobilnya siapa? Mungkin bisa minta tolong diamankan dulu. Mobil merek apa, plat nomornya berapa, lalu mau diwakafkan atau tidak ya. Kalau talak raj'i berarti bisa rujuk. Talak yang bisa rujuk. Nah, talak yang bisa rujuk berarti talak 1 atau 2 di masa iddah. Nah, talak 1 atau talak 2 di masa iddah. Udah? Insya Allah bisa dipahami di sini. Nah, selama masa iddah talak 1 dan talak 2, suami istri ini tidak boleh, atau mereka masih berstatus suami istri. Lelaki dan perempuan ini masih berstatus suami istri. Jadi mereka masih boleh satu kamar, tidur bareng, mandi bareng, bebas, sebagaimana layaknya suami istri. Itu selama di masa iddah cerai 1 dan 2. Jika terjadi hubungan badan, otomatis rujuk. Ya. Di masa iddah, jika terjadi hubungan badan, maka otomatis rujuk. Baik. Plat AB mereknya apa? Yang bunyi coba mobilnya difoto dulu. Barangkali ada yang tertarik untuk membelinya. Lanjut ya. Sampai di poin ini ada yang masih bingung nggak? Dah, insya Allah seperti ini sudah hafal semua. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang saya sambung ke interaksi dengan wanita yang sudah dicerai.
Interaksi wanita di masa iddah. Interaksi wanita di masa iddah. Interaksi wanita di masa iddah yang bermuatan hukum, yang ada kaitannya dengan hukum, itu dua. Satu, melamar. Dua, menikahi, melakukan akad ya. Menikahi atau akad nikah. Nah, baik, dua ini ya. Kami ulangi. Interaksi dengan wanita di masa iddah itu ada dua, melamar atau yang kedua menikahi, melakukan akad nikah dengan wanita di masa iddah. Dah? Sekarang kita bahas yang pertama dulu, melamar. Melamar wanita di masa iddah. Melamar itu ada dua. Ada melamar dengan tegas. Ada melamar dengan bahasa kiasan, tidak tegas, yang disebut dengan ta'rid. Disebut dengan apa? Ta'rid. Kalau tegas namanya tasrih. Jadi dalam Al-Quran Allah membedakan antara melamar dengan tegas dan melamar dengan tidak tegas. Melamar dengan tegas namanya apa? Tasrih, terus terang. Melamar dengan kiasan namanya ta'rid, tidak terus terang ya. Bahasa tegas itu gimana Pak? Ya dia bilang, aku boleh gak nikah sama kamu, itu tegas ya. Aku mau menikahimu, dan seterusnya. Itu namanya lamaran tegas. Kalau yang tidak tegas, Anda tahu sendirilah bahasanya ya. Misalnya, saya berharap punya istri solehah seperti kamu, tapi dia tidak tegas menyatakan keinginannya untuk menikahi wanita ini. Baik. Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya, baik. Suara saya jelas kan? Nah, yang penting tidak terkalahkan dengan suara mobil ya. Waktu kita terbatas. Untuk melamar dengan tegas dilarang keras. Dilarang keras. Tidak boleh melamar dengan tegas wanita yang sedang menjalani masa iddah untuk semua jenis perceraian tadi, baik cerai karena mati, cerai hidup yang sifatnya bain, bain sugro maupun bain kubro, maupun cerai raj'i. Semuanya tidak boleh melamar dengan tegas. Dipahami ya? Baik. Sehingga misalnya seorang wanita di masa iddah, tiba-tiba ada seorang lelaki ngelamar pakai WA, telepon, SMS, atau dia datang langsung, maka wanita ini harus menegaskan, saya masih di masa iddah. Kau nggak boleh melamar dengan tegas. Nanti kalau sudah selesai tak kabari. Loh kenapa? Boleh-boleh saja nanti kalau sudah selesai masa iddah tak kabari. Nah, masih berapa lama? Ini baru sekali haid. Kurang berapa kali? 2 kali. Masya Allah. Ya sudahlah, saya tak sama yang lain dulu. Wah, kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi ya tetap dilarang ya. Melamar dengan tegas tidak boleh. Yang kedua, melamar dengan kiasan. Melamar dengan kiasan ini hanya boleh di 2 tempat. Boleh untuk cerai mati. Yang kedua, talak bain. Untuk yang talak bain ya. Kemudian melamar dengan kiasan
Ini hukumnya dilarang, satunya haram untuk yang talak raj'i. Kalau masih talak raj'i maka dilarang melamar dengan kiasan. Karena apa? Yang talak raj'i kok nggak boleh? Masih suami istri. Sampai masa iddah berakhir. Seorang wanita yang dicerai satu, dicerai dua oleh suaminya, dia masih gabung satu rumah, tidak boleh ada lelaki siapapun yang mencoba misalnya mempengaruhi perasaan, kemudian pakai bahasa-bahasa kiasan, nyerempet-nyerempet lamaran, tidak boleh selama ditalak raj'i, karena dia masih suami istri. Kalau kemudian wanita ini di masa talak raj'i kok dia menerima bahasa serempetan tadi, berarti nampaknya dia berpotensi jadi pelakor. Ada potensi yang nggak benar. Seharusnya dia nyatakan, saya masih punya suami. Loh, katanya kamu sudah dicerai. Kata siapa? Katanya. Urip kok jari ini. Baik, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, kalau sudah kita pahami ini, berikutnya pelanggaran yang lebih parah lagi adalah menikahi wanita di masa iddah. Nikah dengan wanita di masa iddah. Masa iddah belum selesai tapi sudah akad nikah. Lebih parah lagi zina dengan wanita di masa iddah dan sampai melahirkan anak. Saya ketemu orang yang dia berzina di posisi suaminya sudah meninggal di masa iddah sampai punya anak. Setelah itu segera menikah. Ya, akhirnya jadi blunder satu kampung. Baik. Nikah dengan wanita di masa iddah ini ada dua. Satu, nikah sudah melakukan akad nikah dan belum hubungan badan. Belum hubungan badan. Untuk yang pertama ini, maka yang perlu dilakukan adalah pisah, nikahnya dibatalkan. Mungkin lebih tepat, nikah batal. Kemudian lanjut iddah sampai selesai. Lalu boleh nikah, boleh akad lagi. Boleh akad lagi. Sehingga yang kemarin dibatalkan karena pernikahan di masa iddah statusnya batal. Ya, kita ulangi ya. Wanita yang nikah di masa iddah, jika hanya terjadi akad nikah belum hubungan badan, maka akad nikahnya dibatalkan, masa iddahnya diselesaikan. Selesai masa iddah, dia boleh nikah ulang. Jelas insyaallah? Baik. Yang kedua, nikah dan sudah hubungan badan, sudah terjadi hubungan badan. Setelah akad nikah di masa iddah terjadi hubungan badan, maka apa yang perlu dilakukan? Nikah batal, kemudian lanjut masa iddah, lalu ini ada dua pendapat, dipisahkan selamanya. Ini keputusan Umar bin Khattab. Pernah ada kejadian seperti ini di zaman Umar. Kemudian dia sudah melakukan hubungan badan, nikahnya dibatalkan, si wanita disuruh menyelesaikan masa iddah, kemudian mereka dilarang untuk nikah selamanya. Dipisahkan selamanya sebagai hukuman. Karena orang ini terburu-buru melakukan tindakan yang haram sebelum datang waktunya yang halal. Dan yang sejalan dengan mazhabnya Umar di sini adalah Malikiyah. Malikiyah membolehkan hal itu.
atau melarang untuk dinikahkan lagi sehingga dia dipisahkan selamanya. Pendapat yang kedua, boleh nikah ulang. Boleh nikah ulang. Dan ini pendapat Hambali dan Syafi'i. Hanya saja dalam mazhab Hambali disyaratkan wanita ini menjalani masa iddah 2 kali. Masa iddah suami pertama, masa iddah suami kedua. Yang tadi dibatalkan tadi. Jadi dia masa iddah lagi, jadinya 6 kali haid. Masa iddah dengan suami pertama kemarin kurang berapa? Kurang 1 kali haid. Tunggu sampai 1 kali haid, nanti berikutnya dia menjalani masa iddah dengan suami yang dibatalkan tadi 3 kali haid. Baru setelah itu boleh nikah ulang. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, itu penjelasan berkaitan dengan fikih interaksi wanita yang sudah dicerai dan bagaimana status hukum ketika ada lamaran dan ada pernikahan. Mungkin itu sebagai pengantar. Satu lagi sekarang saya mau tanya, batasan selesainya masa iddah itu kapan? Batasan selesainya masa iddah itu kapan? Besok lagi ini ya disediakan proyektor gitu, bagus nggak? Jadi biar lebih jelas. Kalau papan tulis ini kan silau ya. Belakang kelihatan enggak? Enggak. Berarti saya nulis itu enggak ada gunanya ya. Depan kelihatan. Baik. Yang depan infaknya lebih besar. Infak untuk jamaah pengajian ya. Saya coba tambahkan lagi. Jadi tentang batas akhir masa iddah yang 3 kali haid. Batas akhir masa iddah 3 kali haid. Suci, haid, suci, haid, suci, kepanjangan. Misalnya perjalanannya seperti ini, suci, haid, suci, haid, suci, haid. Nah, perceraian terjadi di sini. Ini cerai. Maka berarti ngitung masa iddahnya gimana? 1 haid pertama, 2, lalu mengalami haid ketiga, haid. Nah, haid ketiga, selama rentang haid ketiga ini masih suami istri atau tidak? Masih. Batasnya sampai kapan? Sampai suci atau sampai bersuci? Jadi haid kan ada 2 ya. Suci ini putus darah, ya. Bersuci, bersuci mandi. Habis bedanya. Jadi dalam haid itu ada 2 istilah, ada suci, ada bersuci. Kalau suci itu putus darah, darah sudah berhenti. Kalau bersuci mandi. Masya Allah, ini permanen.
Kalau bersuci ini mandi. Nah, jadi batas berakhirnya masa iddah yang mana? Putus darah atau bersuci? Ya, bersuci, bukan putus darah. Karena putus darah itu di luar kendali manusia. Kapan darahnya berhenti tidak tahu. Lah jadinya rujuk enggak? Saya belum bisa memutuskan. Makanya yang lebih tepat adalah mandinya ini. Sudah? Karena itu ketika ada seorang wanita, dia menjalani masa iddah haid 1, haid 2, haid 3, terus sudah putus darah, tapi belum rujuk, sampaikan ke suaminya, gimana jadi rujuk enggak? Nek enggak tak mandi loh. Begitu dia mandi, bukan suami istri lagi. Begitu wanita ini mandi, keluar kamar mandi, sudah bukan suami istri. Ini pernah terjadi di zaman Umar. Ada orang yang diceraikan suaminya, haid 1, haid 2, haid 3 belum rujuk. Ketika istrinya sudah menyiapkan alat untuk mandi, sudah siap air, sudah siap anduk, mau mandi, tiba-tiba suaminya datang minta rujuk, padahal sudah putus darah. Lalu difatwakan oleh Ibnu Mas'ud, menurut saya dia masih punya hak untuk rujuk, dan disetujui oleh Umar. Maka ini jadi acuan bahwasanya rujuk itu batasnya adalah sampai bersuci, bukan sampai suci. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, karena mobilnya sudah tidak bersuara, kita selesai sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Begitu cerai agama, masa iddahnya sudah selesai, dia nikah lagi, sudah menjalani masa iddah sebelumnya. Baik, kalau dia yakin masa iddahnya sudah selesai dengan cerai agama, jadi cerai agamanya sudah setahun yang lalu, terus diurus di pengadilan, baru keluar akta cerainya setahun kemudian, sehingga sudah yakin ini sudah jauh di atas masa iddah. Maka begitu turun akta cerai dari pengadilan, bolehkah langsung nikah? Insya Allah boleh. Cuman mungkin dia tidak akan bisa nikah resmi, karena nanti ketika dia nikah resmi harus ada bukti cerai, sehingga persyaratan secara administratif dia tidak bisa memenuhi. Karena itu sebagai saran, ya ditunggu saja selama masa iddah. Setelah keluar masa cerai dari negara, biasanya negara akan menghitung 3 bulan, karena kan bukti haidnya negara tidak tahu. Ceknya gimana bukti haid, tidak bisa. Maka negara biasanya akan mengukur kalau sudah 3 bulan pasca jatuh dari surat cerai, sudah bisa melakukan akad nikah di KUA. Nah, seorang suami yang pergi dari rumah selama 6 bulan, tidak ada kata-kata apapun, tidak ada nafkah lahir maupun batin, apakah itu terhitung cerai? Jawabannya tidak, karena tidak ada cerai otomatis, tidak ada. Kita ulangi ya, Anda tanamkan prinsip ini, tidak ada cerai otomatis, sehingga cerai itu harus ada pernyataan, aku ceraikan kamu, aku talak kamu, aku pisah kamu. Bisa dengan kata-kata talak, cerai, pisah, atau yang semisal dengan itu. Sudah? Oleh karena itu kalau selama 6 bulan, bahkan 1 tahun, bahkan sekian tahun ngilang,
tidak ada komunikasi apapun, tidak otomatis cerai. Mereka masih suami istri walaupun tidak ada kata-kata apapun, walaupun sudah lama tidak ngasih nafkah lahir maupun batin. Wallahu a'lam. Ya kalau dia misalnya menghendaki pisah saja daripada kayak gini, ya berarti minta kepada si lelaki itu, tolong kamu kirim WA atau SMS, aku ceraikan kamu. Ketika dia ngomong kayak gitu dalam tulisan dengan sengaja, artinya bukan karena dipaksa, insya Allah sah sebagai cerai. Selanjutnya lakukan masa iddah. Masa iddah untuk menopause, bagaimana ngitungnya? Al-Quran sudah memberikan panduan tentang masa iddah menopause. Anda bisa buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Talaq ayat yang keempat. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid. Bagi para istri kalian yang dia sudah tidak haid, maka kalau diceraikan masa iddahnya 3 bulan. Untuk cerai masa iddahnya 3 bulan. Ini cerai hidup. Kalau cerai mati tetap 4 bulan 10 hari. Kalau cerai hidup, wanita yang sudah menopause, cerainya masa iddahnya berapa? 3 bulan. Wallahi lam yahid, demikian pula para wanita yang belum haid. Misalnya dinikahi usia 7 tahun lalu cerai, maka nanti masa iddahnya selama 3 bulan. Wallahu a'lam. Seorang suami menceraikan istrinya dengan talak 1 dan 2. Istri sudah pergi dari rumah suami, tapi selama menunggu ketok palu pengadilan, mereka berdua sering nginap bersama di hotel. Apakah sah perceraian mereka? Waktu putus cerai dan pengadilan, kondisi istri juga sedang haid, tapi kata Pak Hakim yang memutuskan cerai tidak apa-apa. Yang perlu diketahui dan dipastikan di sini adalah pernyataan cerainya kapan. Jadi misalnya suami menceraikan di bulan Ramadan ini. Suami menceraikan di bulan Ramadan ini. Sudah? Istrinya haidnya rutin tiap bulan. Berarti bulan haid berikutnya adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kok nginep di hotelnya setelah Dzulhijjah? Pelanggaran. Ini pelanggaran. Tapi kalau nginep di hotelnya di masa Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, insya Allah masih bisa ditoleransi. Selama masa iddah tadi belum habis, maka mereka sebenarnya masih suami istri, sehingga boleh check in bareng, boleh tidur bareng, mandi bareng, silakan. Tapi kalau terjadi hubungan badan sama dengan rujuk. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika bapak atau ibu berwasiat, besok hartanya jika sudah meninggal dibagi rata untuk anak-anak, itu bagaimana? Kalau semua anaknya sama jenis kelaminnya, laki-laki semua atau perempuan semua, ini tidak masalah. Tapi kalau anaknya ada laki dan perempuan, maka wajib mengikuti wasiat dari Allah. Allah Ta'ala berwasiat, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat untuk anak-anak kalian, anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali daripada anak wanita. Sudah? Sehingga gimana Pak? Ini ada wasiat orang tua, ini ada wasiat Allah. Anda pilih mana? Anda pilih mana? Wasiat Allah. Dan wasiat orang tua tidak berlaku ketika di sana ada wasiat
Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki belum cerai tapi sudah pisah rumah selama puluhan tahun dengan istri pertama, tapi nikah lagi, tapi cuma nikah siri. Apakah ada batasan nikah siri atau kalau lebih dari batasan hukumnya bagaimana? Karena dia laki-laki ya boleh saja. Laki-laki pisah dengan istri pertama, terus dia nikah siri dengan wanita yang lain. Gimana itu? Boleh atau tidak? Boleh, karena laki-laki boleh punya istri lebih dari satu. Boleh punya istri lebih dari satu, sehingga ketika dia belum cerai dengan istri pertama, dia boleh nikah lagi dengan wanita yang lain. Baik. Tapi kalau istrinya tidak boleh, nah ini sudah bertahun-tahun nggak ada keterangan. Nah istrinya gugat cerai ke pengadilan agar nanti bisa diputuskan oleh pihak pengadilan. Jika menikah lagi tapi calon suami punya anak beda agama, gimana menyikapinya? Selama bapaknya muslim, calon suami Anda ini muslim, tidak masalah. Karena yang tidak boleh adalah wanita muslimah menikah dengan lelaki non muslim apapun agamanya. Nah dia kalau punya anak yang non muslim tidak ada masalah. Nabi Nuh anaknya kafir yang ditenggelamkan oleh Allah, dan beliau punya anak non muslim, maka tidak mengubah status agama bapaknya. Sehingga dalam hal ini tidak masalah ketika Anda menikah dengan lelaki muslim walaupun dia punya anak non muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami istri baru nikah 4 bulan. Istri minggat dan minta cerai sama suami. Masalah keuangan karena tahu si suami sedikit. Bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya ini wanita bermasalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqaha, siapapun wanita yang minta kepada suaminya untuk menceraikannya, min ghairi ma bihi ba'sun, tanpa alasan yang jelas, fal jannatu laha haram, maka fal jannatu 'alaiha haramun, maka surga haram baginya. Wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka dia haram masuk surga. Waliyadzubillah. Ini musibah. Baik. Oleh karena itu, kalau tidak ada alasan lalu tiba-tiba gugat cerai, dosa besar. Nabi SAW juga mengatakan, tilkal munafiqat, tilkal munafiqat, tilkal munafiqat. Itulah para wanita munafik, wanita munafik, wanita munafik. Hunnal mukhtaliat, al mukhtaliat, itulah wanita yang suka khulu. Khulu itu apa? Gugat cerai. Disebut Nabi SAW sebagai wanita munafik ketika wanita itu suka gugat cerai. Maka kalau dia gugat cerai, dosa besar. Kecuali jika ada hak istri yang tidak diberikan. Misalnya enggak dikasih nafkah, itu boleh. Kamu dikasih nafkah enggak? Cuman sedikit. Berapa? 10 juta per bulan. Mintanya berapa? Ya kalau bisa ya langsung kartu kredit gitu. Jika dia sudah dikasih nafkah yang sesuai standar masyarakat setempat cukup, tapi dia tetap gugat cerai, ini disebut Nabi SAW sebagai apa tadi? Munafiqat, wanita munafik. Wallahu a'lam. Cukup ya? Alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan terkait muamalah. Satu lagi ini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau ada kesepakatan beli barang tapi tidak sesuai dengan perjanjian kesepakatan? Barang diterima
dan kalau kita membicarakan orang tersebut apakah dosa. Kalau tidak sesuai kesepakatan, komplainnya ke penjual barangnya, misalnya ada yang rusak, ada yang apa, silakan Anda komplain ke penjual, sehingga tidak perlu nambahi dosa dengan cara dibicarakan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan begini ya, para muslimah, Anda mungkin punya tetangga, punya teman, atau siapapun yang mereka belum kenal agama, bahkan dia non muslim. Mereka mungkin tidak pernah membaca kitab suci yang kita baca. Mereka tidak membaca Al-Quran, tidak membaca Sahih Bukhari, mereka tidak membaca fikih sunnah wanita, mereka tidak membaca syariat Islam yang demikian indah. Tapi yang mereka baca adalah perilaku Anda. Sehingga jangan sampai keluarga muslimah ini ketika punya masalah viral kemana-mana. Terdengar tetangga yang non muslim, nanti mereka akan komentar miring. Tuh lihat tuh, yang suka ngaji di UGM itu, pendengar setia ANB itu. Nah, sekarang keluarganya cerai berantakan kayak gitu, anaknya terlantar, suaminya tidak tahu, istrinya tidak tahu. Jadi mereka akan memberikan stigma yang jelek terhadap keindahan syariat kita disebabkan karena perilaku dan tingkah laku kita yang jelek. Yang mereka baca kita, mereka tidak membaca kitab kita. Karena itu tolong Anda sebagai duta agama, duta-duta agama, tampakkan keindahan agama. Jangan pernah menjadi penghalang indahnya Islam. Seorang ulama mengatakan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi dengan indahnya, Islam itu keindahannya tertutupi dengan perilaku kaum muslimin. Sehingga aturan yang demikian indah, demikian bagus, yang ketika kita paparkan, siapapun akan terlindungi dari faktor kezaliman apapun dalam agama ini. Tapi ternyata yang terjadi, yang melanggar adalah kaum muslimin sendiri. Sehingga indahnya Islam tertutupi dengan buruknya akhlak kaum muslimin. Kita sama-sama berjuang untuk menjaga keluarga masing-masing ya. Jadi jadilah wanita yang salihah dalam berkeluarga, dan minta suami, dipesani Ustadz untuk jadi suami yang soleh, biar nanti bisa menua bersama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.